Selamat siang, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang penyelesaian dan laporan audit, di mana kami terdiri dari yang pertama Alia, yang kedua Katarina, yang ketiga Parulina, ada saya sendiri, Salma, dan terakhir Sulistiawati. Hal-hal apa saja yang tim audit saudara harus lakukan untuk menyelesaikan audit atas laporan keuangan PT TSO, terutama hal-hal apa saja serta komunikasi kepada siapa saja yang harus dilakukan auditor sehubung dengan masalah di butir nomor 10 dan juga 11 menurut SA 580. Yang pertanyaan nomor 1, tax audit yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak baru saja selesai dan closing conference dilakukan di akhir bulan Mei tahun 2007. Sebagai berikut, perusahaan melaporkan kerugian usaha sejak tahun pajak 1998-1999, terutama karena kerugian kurs tetapi dikoreksi oleh kantor pajak, sehingga harus membayar tambahan pajak sebesar 7 miliar rupiah. Plus denda pajak penghasilan pasal 21, karyawan yang masih dalam training PT PPC sebesar 1 miliar rupiah. Adapun prosedur auditnya adalah cut off untuk melihat apakah peristiwa kemudian tersebut memang mempengaruhi laporan keuangan PT TSO tahun 2006. Dan juga ada prosedur audit untuk konfirmasi, di mana untuk memastikan apakah keberadaan utang pajak tersebut ada atau tidak. Komunikasi ini dilakukan kepada pihak manajemen perusahaan dan juga Direktorat Jenderal Pajak. Yang nomor 2, perusahaan tidak pernah menghitung kewajiban pensiun bagi karyawan dengan mengoperasikan sekitar 110 outlet, di mana prosedur audit ini merupakan inspeksi dan inquiry, memastikan masa kerja karyawan, dan prosedur audit yang kedua adalah rekalkulasi, di mana untuk menghitung pensiun karyawan dari tahun 1985 hingga 2006. Komunikasi ini dilakukan kepada pihak manajemen perusahaan. Lalu yang ketiga, pada bulan Mei 2007, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan bahwa PT TSO harus memenuhi tuntutan PT PPC sebesar 15 miliar karena PT TSO dianggap melakukan pemutusan sepihak dengan tidak meneruskan kontraknya. Prosedur audit yang dilakukan adalah cut-off, di mana untuk melihat apakah peristiwa kemudian tersebut memang mempengaruhi laporan keuangan PT TSO tahun 2006. Dan juga prosedur selanjutnya adalah inquiry, meminta keterangan mengenai proses litigasi yang terjadi. Komunikasi ini dilakukan kepada pihak manajemen perusahaan dan juga penasehat hukum entitas. Selanjutnya, nomor 4, kerugian yang terus-menerus harga saham perusahaan turun dan di tahun 1999, saham perusahaan telah jatuh ke secondary board, sekarang ini terancam untuk delisting dari bursa saham. Prosedur audit yang dilakukan adalah rekalkulasi dan cut, menghitung ulang rugi atau laba atas laporan keuangan, dan selanjutnya inquiry, meminta keterangan mengenai kebenaran atas informasi listed tersebut. Komunikasi ini dilakukan kepada pihak manajemen perusahaan dan BI. Selanjutnya, selain masalah yang dijelaskan pada butir 9 dan 10 di atas, operasi perusahaan dapat bertahan walaupun di perhitungan laba rugi perusahaan masih terlihat menderita kerugian. Adapun prosedur audit dilakukan adalah inquiry untuk meminta keterangan terkait bantuan dana dengan konsorsium bank. Hal ini untuk memastikan apakah mendapat keputusan untuk melakukan penangguhan terhadap utang yang akan dibayarkan. Selanjutnya, konfirmasi ini dilakukan kepada pihak investor dan selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Terima kasih. Untuk soal nomor 2, peristiwa-peristiwa yang dijelaskan di butir 9, 10, dan 11 merupakan peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca atau subsequent event atau post balance sheet event.
Kemudian bahas bagaimana dampaknya terhadap laporan keuangan yang sedang Anda audit dan juga terhadap audit yang sedang Anda lakukan. Poin nomor 9, peristiwa kemudian terjadi adalah sebagai berikut. Terjadi di tahun 2006, perusahaan yang seharusnya mulai mencicil pembayaran hutang pada tahun 2001 dan harus lunas di akhir tahun 2007, ternyata hanya berhasil melunasi hutangnya di tahun 2001 hingga 2004, di mana pendiri perusahaan, yaitu Ibu Tuti dan Ibu Sumi, terpaksa harus menjual aset pribadinya untuk menyelamatkan perusahaan. Sedangkan untuk kewajiban pembayaran hutang tahun 2005, 2006, dan pelunasan di 2007, perusahaan tidak mempunyai dana yang cukup, dan sampai saat ini, yaitu di bulan Juni 2007, perusahaan masih terus melakukan berbagai pendekatan dan negosiasi dengan pihak konsorsium bank. Walaupun beberapa bank anggota konsorsium telah menunjukkan itikadnya untuk membantu PT TSO dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran dan atau haircut, tetapi belum ada keputusan final. Dampak dari peristiwa kemudian tadi terhadap laporan keuangan adalah bahwa perusahaan harus mengungkapkan kontingensi liabilitas terkait sisa hutang perusahaan untuk meminta ditangguhkan ke konsorsium bank. Pengungkapan juga perlu dilakukan karena mempengaruhi keberlangsungan usaha PT TSO. Yang selanjutnya adalah poin nomor 10. Peristiwa kemudian yang pertama adalah sebagai berikut. Tax audit yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak baru saja selesai dan closing conference dilakukan di akhir bulan Mei 2007 dengan isi sebagai berikut. Perusahaan melaporkan kerugian usaha sejak tahun pajak 1998-1999, terutama karena kerugian kurs. Tetapi dikoreksi oleh kantor pajak, sehingga perusahaan harus membayar tambahan pajak sebesar 7 miliar rupiah. Dan kurang bayar plus denda pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan yang masih dalam training PT PPC sebesar 1 miliar rupiah. Dampaknya pada laporan keuangan adalah bahwa perusahaan akan memperoleh kompensasi kerugian fiskal karena mengalami kerugian dalam hal pembukuannya, di mana kompensasi dilakukan pada tahun berikutnya selama 5 tahun berturut-turut yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 2 yang membahas mengenai pajak penghasilan. Untuk peristiwa tadi, hanya diperlukan ungkapan di laporan keuangan. Selanjutnya, poin 10 nomor 2. Peristiwa ini di mana perusahaan tidak pernah menghitung kewajiban sosial bagi karyawan. Dengan mengoperasikan sekitar 10 outlet, diperkirakan karyawan perusahaan hampir mencapai 10.000 orang, sehingga kewajiban sosial sebenarnya cukup besar. Berdasarkan nomor 24, mengharuskan perusahaan mengakui dan mencadangkan kewajiban sosial setiap tahunnya. Akibatnya, akumulasi kerugian perusahaan menjadi lebih dari 2 kali modal yang disetor. Atas peristiwa tersebut, tentu mempengaruhi atau berdampak pada laporan keuangan, terutama pada akun dana pensiun dan utang pensiun. Nah, perusahaan harus mengikuti aturan negara terkait dengan ketenaga kerjaan. Salah satunya terkait kewajiban pensiun. Sehingga karena perusahaan tersebut tidak menghitung kewajiban pensiun, maka perusahaan perlu melakukan penyesuaian pada laporan keuangan atas akun dana pensiun dan utang pensiun oleh perusahaan agar sesuai dengan standar atau regulasi. Selanjutnya, poin nomor 3 itu pada bulan Mei 2007 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan bahwa PT TSO harus memenuhi tuntutan PT PPC sebesar 15 miliar rupiah karena PT TSO dianggap melakukan pemutusan sepihak dengan tidak menerapkan kontrak untuk rekrutmen dan pelatihan pegawai. Sebenarnya persoalan tersebut sudah muncul pada tahun 2000 saat PT TSO melakukan pemutusan sepihak
ternyata tidak ada jalan damai. Pengacara TSO sendiri mengajukan banding karena yakin bahwa TSO tidak melakukan pemutusan sepihak karena terjadi krisis moneter. Nah, atas peristiwa ini itu tidak berdampak langsung terhadap akun pada laporan keuangan. Namun hal tersebut perlu diungkapkan pada CALK terkait kontingensi atau mengungkapkan kontingensi terkait keyakinan tidak terjadinya pemutusan kontrak tersebut. Selanjutnya pada nomor 4 itu dengan kerugian yang terus-menerus harga saham perusahaan turun dan di tahun 98 saham perusahaan telah jatuh ke secondary board sehingga hal tersebut terancam untuk perusahaan untuk delisting dari bursa saham. Atas peristiwa tersebut tidak berdampak pada akun laporan keuangan, namun dia mempunyai dampak langsung terhadap CALK-nya. CALK-nya pada bagian ekuitas pemegang saham, di mana perusahaan perlu melakukan pengungkapan di CALK atau catatan atas laporan keuangan bagian ekuitas pemegang saham terkait penurunan harga saham yang secara terus-menerus yang mempengaruhi keberlangsungan usaha perusahaan. Selanjutnya, pada poin 11, selain masalah yang sudah terjadi sebelumnya itu, untuk poin 11 ini, operasi perusahaan dapat bertahan walaupun di perhitungan ini masih mengalami kerugian. Namun pada laporan terlihat bahwa operasi perusahaan masih menghasilkan dana kas yang cukup untuk modal kerja usaha. Nah, karena kinerja yang dianggap cukup baik dan manajemen yang tangguh dalam menghadapi krisis moneter, maka dari brand image CLO yang sudah mulai memasyarakat, CEO dari CLO dengan dia itu melayangkan surat pada Ibu Tuti dan Ibu Sumi yang menyatakan simpati dan menawarkan budi baiknya apabila negosiasi dengan konsorsium bank menghadapi jalan buntu, maka CLO ini siap untuk membantu perusahaan. Nah, atas peristiwa atau masalah yang terjadi tersebut, itu tidak perlu dilakukan penyesuaian waktu pengungkapan karena perusahaan atas peristiwa tersebut, perusahaan membutuhkan kepastian dan follow up dengan bagian konsorsium bank terkait penangguhan utang akibat kerugian perusahaan, sehingga perusahaan tidak perlu melakukan adanya penyesuaian maupun pengungkapan terkait hal tersebut pada laporan keuangan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pertanyaan nomor 3, PT TSO adalah PT terbuka sesuai dengan peraturan, harus menyampaikan laporan keuangan auditan kepada BEC dan Bapepam. Tetapi ternyata untuk audit atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2006 sampai dengan bulan Juni 2007, audit saudara belum selesai. Apa yang dampak dengan peraturan BEI atau OJK dan apa yang harus dilakukan oleh auditor dan klien Anda? Yang pertama, dampak dari keterlambatan penyelesaian audit dan penerbitan laporan keuangan yang berdasarkan keputusan 307/BEC/07/2004 tentang peraturan nomor 1-H tentang sanksi yang berisi yang pertama, adanya peringatan tertulis atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan sampai 30 hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu
penyampaian laporan keuangan. Kedua, peringatan tertulis kedua dengan denda 50 juta apabila dari hari kalender 31 hingga hari kalender 60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan. Yang ketiga, adanya peringatan tertulis ketiga dengan tambahan biaya 150 juta apabila mulai hari kalender 61 hingga kalender 90 sejak lampaunya batas waktu pelaporan keuangan perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan atau dalam menyampaikan laporan keuangan tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan. Dan terakhir, adanya suspensi apabila mulai dari kalender 91 sejak batas waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan dan atau tidak perusahaan tercatat telah menyampaikan laporan keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda. Yang B, yang dilakukan auditor adalah melakukan audit delay, yaitu keterlambatan penyelesaian laporan audit klien dan mungkin adanya modifikasi opini. Kedua, yang harus dilakukan oleh auditor adalah menyelesaikan proses audit secepat mungkin agar informasi laporan keuangan tetap relevan. Kedua, yang harus dilakukan oleh klien adalah klien harus mempersiapkan risiko dari keterlambatan penerbitan laporan keuangan beserta membayar dendanya. Di sini adanya keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor Cap 134 Step BL Strip 2006 yang menyampaikan dalam hal penyampaian laporan keuangan dimaksud melewati batas penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam nomor X.K.2 tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala, maka hal tersebut diperhitungkan sebagaimana keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan. Kedua, bentuk dan isi laporan tahunan F. Analisis pembahasan manajemen bagian 3, bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar hutang dan tingkat kolektibilitas piutang perseroan. Dan selanjutnya nomor 4 akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan untuk pertanyaan nomor 4, yaitu audit prosedur apa saja yang harus dilakukan sehubungan dengan evaluasi auditor mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Tertulis pada SA 570. Jadi yang pertama prosedur yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan inquiry, yaitu meminta keterangan kepada manajemen terkait penjelasan pada klien proses transaksinya terkait dengan laporan keuangan dan berhubungan dengan peristiwa kemudian, lalu menanyakan penasihat hukum entitas tentang keberadaan litigasi dan klaim serta kewajaran penilaian oleh manajemen tentang hasil dan estimasi dampak keuangan dari litigasi dan klaim tersebut. Yang selanjutnya membaca risalah pemegang saham, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, dan komite-komite yang relevan untuk mengetahui adanya kesulitan pendanaan. Bentuk selanjutnya juga bisa melakukan prosedur analitis atas kejadian peristiwa kemudian setelah tanggal pelaporan untuk mengidentifikasi peristiwa yang memitigasi atau memengaruhi kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Selain itu juga bisa inspeksi dokumen untuk inspeksi dokumen yang berkaitan dengan keberlangsungan usaha.
Selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 5, yaitu jelaskan laporan audit yang akan tim Anda terbitkan bentuknya seperti apa beserta argumentasinya SA 700, 705, dan 706. Auditor akan mengeluarkan opini modifikasi berupa disclaimer opinion, karena auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika dalam kondisi yang sangat jarang yang melibatkan banyak ketidakpastian. Auditor menyimpulkan bahwa meskipun telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang setiap ketidakpastian tersebut, auditor tidak dapat merumuskan suatu opini atas laporan keuangan karena interaksi yang potensial dari ketidakpastian tersebut dan kemungkinan dampak kumulatif dari ketidakpastian tersebut terhadap laporan keuangan SA 705 par 10. Bentuk laporan audit untuk disclaimer opinion berisikan 4 paragraf sebagai berikut. Yang pertama yaitu paragraf pengantar. Tipe jasa yang diberikan oleh auditor, objek yang diaudit, pengungkapan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, dan tanggung jawab auditor atas pendapat yang diberikan atas laporan keuangan tersebut. Yang kedua yaitu lingkup paragraf. Pernyataan auditor bahwa audit telah dilaksanakan berdasarkan standar auditing serta pernyataan keyakinan bahwa audit yang didasarkan ke standar auditing telah memberikan dasar yang memadai bagi auditor untuk memberikan opini. Yang ketiga yaitu paragraf penjelas mengenai alasan auditor memberikan opini modifikasian. Dan yang terakhir yaitu opini audit disclaimer berisikan opini auditor mengenai laporan keuangan perusahaan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.